Nabi Irmia, dilahirkan pada masa yang penuh tantangan di kerajaan Yehuda. Ia berasal dari keluarga pendeta di kota Anatot, sekitar 5 km di sebelah utara Yerusalem. Sejak kecil, Armia sudah menunjukkan tanda-tanda kebijaksanaan dan ketajaman pemahaman spiritual. Tuhan memilihnya sebagai nabi, bahkan sebelum ia dilahirkan. Dalam sebuah firman, Tuhan berkata kepada Armia, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau." Ketika Tuhan memanggilnya menjadi nabi, Armia masih muda dan merasa tidak siap. Ia beralasan bahwa dirinya hanyalah seorang pemuda yang tak pandai berbicara di hadapan orang-orang. Namun, Tuhan menenangkannya, meyakinkan bahwa dia akan memberikan kata-kata yang tepat dan melindungi Armia dari segala bahaya. Armia akhirnya menerima tugas kenabiannya, meski jalan di hadapannya akan penuh rintangan dan cobaan. Sejak awal tugas kenabiannya, Nabi Armia menerima wahyu-wahyu tentang masa depan yang kelam bagi kerajaan Yehuda. Di bawah pemerintahan Raja Yosia, Yehuda sempat mengalami reformasi agama, tetapi setelah kematian Yosia, para raja yang menyusul lebih suka berpaling dari ajaran Tuhan. Raja Yoyakim yang menggantikan Yosia menolak peringatan Armia dan malah melanjutkan jalan hidup yang jauh dari tuntunan Tuhan. Armia berkali-kali memperingatkan bangsanya tentang hukuman yang akan datang. Ia mengatakan bahwa Yehuda akan dihancurkan oleh bangsa Babilonia jika mereka tidak bertobat. Pesan-pesan ini membuatnya tidak disukai oleh para pemimpin dan rakyatnya. Mereka menganggap Armia sebagai pembawa berita buruk dan bahkan mengancam nyawanya. Namun, meskipun dicemooh dan dianiaya, Armia tetap teguh menyampaikan wahyu Tuhan. Salah satu peristiwa penting dalam hidup Nabi Armia adalah ketika Tuhan memerintahkannya untuk membawa sebuah kendi tanah liat ke lembah Hinom. Di sana, di hadapan para pemimpin Yehuda, Armia memecahkan kendi itu sebagai lambang dari kehancuran yang akan menimpa Yerusalem jika mereka tidak segera bertobat. Aksi ini semakin membuatnya dibenci oleh para pemuka kota. Tahun demi tahun berlalu dan peringatan Armia mulai menjadi kenyataan. Pasukan Babilonia di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar II mulai menyerbu Yehuda. Raja Zedekia, raja terakhir Yehuda, awalnya meminta nasihat Armia, tetapi kemudian mengabaikan pesan-pesannya. Zedekia memberontak melawan Nebukadnezar dan sebagai akibatnya Yerusalem dikepung. Dalam masa pengepungan ini, Nabi Armia menyaksikan kelaparan, penderitaan, dan kehancuran yang sangat dahsyat. Akhirnya, pada tahun 586 sebelum Masehi, Babilonia berhasil menaklukkan Yerusalem. Bait suci dihancurkan, dan sebagian besar penduduk Yehuda diangkut ke pembuangan di Babilonia. Armia sendiri dibiarkan tinggal di tanah Yehuda, meskipun ia mengalami kesedihan mendalam atas kehancuran kota yang dicintainya. Dalam kitab Ratapan, ia menulis tentang kesedihannya meratapi nasib bangsa Yehuda yang telah terkutuk oleh dosa-dosa mereka sendiri. Meskipun demikian, Armia tidak pernah kehilangan harapan. Di tengah kesedihan, ia juga menyampaikan pesan tentang masa depan yang lebih cerah. Ia bernubuat bahwa suatu hari Tuhan akan memulihkan umatnya, membawa mereka kembali dari pembuangan, dan mendirikan perjanjian baru yang akan tertulis di hati mereka, bukan hanya pada batu. Nabi Armia meninggalkan warisan yang mendalam bagi 3 agama besar, Islam, Yahudi, dan Kristen. Pesannya tentang kehancuran dan pemulihan tetap relevan hingga saat ini, mengingatkan manusia untuk selalu berpegang pada ajaran Tuhan dan hidup dalam ketaatan serta keadilan. Nabi Armia dalam bahasa Arab dikenal sebagai Irmia dan dalam bahasa Ibrani sebagai Yeremia, adalah seorang nabi dalam tradisi Islam, Yahudi, dan Kristen. Beliau hidup pada masa menjelang kehancuran kerajaan Yehuda dan bait suci pertama di Yerusalem yang terjadi pada abad ke-6 sebelum Masehi. Berikut beberapa tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan Nabi Armia.
Raja Yoyakim. Raja Yoyakim, seorang penguasa Yehuda yang dikenal keras kepala dan tidak tunduk pada perintah Tuhan, memerintah pada masa yang penuh gejolak. Ia naik takhta menggantikan ayahnya, Raja Yosia, yang merupakan seorang raja saleh dan berusaha membawa Yehuda kembali kepada jalan Tuhan. Namun, berbeda dengan ayahnya, Yoyakim memiliki ambisi yang membutakan hatinya dan lebih suka mengikuti hawa nafsu serta kepentingan politik. Pada saat Yoyakim memerintah, Nabi Armia telah lama diutus oleh Tuhan untuk memberikan peringatan kepada bangsa Yehuda. Sejak masa pemerintahan Yosia, Armia sudah dikenal sebagai nabi yang sering menyuarakan wahyu-wahyu tentang kehancuran yang akan menimpa Yehuda jika mereka tidak segera bertobat. Ketika Yoyakim naik takhta, Nabi Armia tetap setia menjalankan tugas kenabiannya. Meskipun ia tahu Yoyakim bukanlah raja yang mau mendengarkan nasihat ilahi. Yoyakim adalah sosok yang gemar membangun istana megah untuk dirinya sendiri, menggunakan tenaga rakyat dengan kejam, serta memperkaya dirinya tanpa mempedulikan rakyat yang menderita. Armia melihat ketidakadilan ini dan dipenuhi dengan amarah suci. Dengan suara yang penuh ketegasan, Armia memperingatkan Yoyakim dan rakyatnya bahwa jika mereka terus hidup dalam dosa, Tuhan akan menurunkan hukuman berat atas Yehuda. Di tengah masa penuh ketidakadilan ini, Nabi Armia menyampaikan pesan yang sangat mengejutkan. Ia menubuatkan bahwa Babilonia, yang saat itu sedang menguat di bawah kekuasaan Raja Nebukadnezar II, akan datang dan menaklukkan Yehuda. Armia tidak berhenti hanya pada peringatan. Ia bahkan mendesak Raja Yoyakim dan rakyat untuk tunduk kepada Babilonia sebagai bentuk hukuman dari Tuhan. Namun, bagi Yoyakim, ini adalah penghinaan besar. Bagaimana mungkin seorang raja yang berkuasa seperti dirinya tunduk kepada bangsa asing? Dengan penuh amarah, Yoyakim mengabaikan perkataan Armia dan menganggapnya sebagai pengkhianat. Dalam salah satu peristiwa paling dramatis, Nabi Armia diperintahkan Tuhan untuk menulis segala firman yang diterimanya ke dalam sebuah gulungan. Gulungan ini berisi peringatan keras tentang kehancuran yang akan datang jika Yoyakim dan bangsanya tidak segera bertobat. Baruch, seorang juru tulis setia Armia, menulis segala perkataan Nabi itu dan membacakannya di hadapan para pemimpin Yehuda di Bait Suci. Kabar tentang gulungan tersebut sampai ke telinga Yoyakim, dan ia memerintahkan agar gulungan itu dibawa ke hadapannya. Saat gulungan tersebut dibacakan di hadapan Yoyakim, bukannya merasa takut atau menyesal, raja itu dengan penuh kebencian mengambil pisau dan memotong-motong gulungan itu menjadi beberapa bagian, lalu melemparkannya ke dalam api hingga terbakar habis. Ini adalah simbol penolakan totalnya terhadap peringatan Tuhan melalui Nabi Armia. Aksi ini juga mencerminkan betapa kerasnya hati Yoyakim terhadap wahyu-wahyu yang diberikan kepada bangsanya. Namun, Armia tidak gentar. Tuhan memerintahkannya untuk menulis ulang semua firman yang telah dibakar oleh Yoyakim, bahkan menambahkan peringatan lebih keras. Hukuman bagi Yoyakim pun dipertegas. Ia tidak akan dimakamkan dengan hormat seperti para raja lainnya, melainkan akan mati secara hina. Tubuhnya dibuang seperti bangkai yang tak bernilai. Waktu terus berjalan dan ramalan Armia semakin mendekati kenyataan. Nebukadnezar, Raja Babilonia, menyerang Yehuda. Yoyakim mencoba memberontak, tetapi kekuatannya tidak sebanding dengan pasukan Babilonia yang tangguh. Pada akhirnya, Yoyakim meninggal dalam kekalahan dan kehinaan, tepat seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Armia. Putranya, Yoyahin, hanya memerintah sebentar sebelum akhirnya Yerusalem jatuh sepenuhnya ke tangan Babilonia, menandai awal dari pembuangan besar-besaran bangsa Yehuda. Kisah tragis antara Raja Yoyakim dan Nabi Armia adalah salah satu contoh nyata tentang bagaimana kesombongan, ketidaktaatan, dan penolakan terhadap peringatan Tuhan dapat membawa kehancuran total. Sementara Yoyakim memilih untuk mengabaikan suara kebenaran, Nabi Armia tetap teguh dalam panggilan kenabiannya,
meskipun ia harus menghadapi ancaman, penolakan, dan penderitaan. Nebukadnezar II. Di negeri yang bergolak, ketika bangsa-bangsa saling bertarung demi kekuasaan, berdirilah dua tokoh besar yang namanya tak lekang oleh waktu, Nebukadnezar II, Raja Agung Babilonia, dan Nabi Armia, utusan Tuhan yang teguh memperingatkan bangsanya, Yehuda. Nebukadnezar II, penguasa yang naik takhta pada awal abad ke-6 sebelum Masehi, adalah seorang raja yang penuh ambisi dan kekuatan. Di bawah kepemimpinannya, Babilonia berkembang pesat menjadi kekuatan militer terbesar di Timur Dekat. Visi Nebukadnezar tak hanya terbatas pada kejayaan dalam negeri, ia juga mengincar kekuasaan yang meluas hingga seluruh wilayah di sekitarnya, termasuk kerajaan Yehuda. Ketika ia melihat kelemahan politik dan agama di Yehuda, Nebukadnezar segera tahu bahwa waktu penaklukan sudah dekat. Di sisi lain, di Yerusalem, Nabi Armia tak henti-hentinya menyuarakan wahyu dari Tuhan. Sejak masa muda, Armia sudah menerima firman Tuhan yang menubuatkan kehancuran jika Yehuda tidak segera bertobat dari dosa-dosa mereka. Meskipun para pemimpin Yehuda, termasuk Raja Yoyakim dan kemudian Zedekia, sering menolak nasihatnya, Armia tetap menyuarakan kebenaran tanpa rasa takut. Ketika Nebukadnezar mulai menatap Yerusalem dengan pandangan penaklukan, Nabi Armia sudah memperingatkan bangsa Yehuda bahwa Babilonia akan menjadi alat Tuhan untuk menghukum mereka. Namun, pesan ini tidak populer. Rakyat dan para pemimpin menginginkan kebebasan dan kedaulatan, sementara Armia justru menyerukan agar mereka tunduk kepada Nebukadnezar sebagai bentuk hukuman dari Tuhan. Ia mengatakan kepada Zedekia, raja terakhir Yehuda, bahwa jika mereka melawan Babilonia, kehancuran akan menjadi tak terelakkan. Pada tahun 597 sebelum Masehi, pasukan Nebukadnezar bergerak ke Yehuda untuk pertama kalinya. Yerusalem dikepung dan Raja Yoyakhin, putra Yoyakim, akhirnya menyerah. Nebukadnezar tidak menghancurkan kota, tetapi ia membawa Yoyakhin dan sebagian besar bangsawan Yehuda ke pembuangan di Babilonia. Ia kemudian mengangkat Zedekia sebagai raja boneka yang diharapkan setia kepadanya. Namun, Nabi Armia tahu bahwa ini hanyalah awal dari penderitaan. Meskipun Zedekia diangkat sebagai raja oleh Nebukadnezar, ambisi dan nasihat buruk dari penasihatnya membuat Zedekia memberontak. Nabi Armia sekali lagi memperingatkan bahwa perlawanan terhadap Babilonia adalah kebodohan besar dan hanya akan membawa kehancuran total. Dalam ketakutannya, Zedekia mengabaikan pesan itu dan berharap pada aliansi dengan Mesir. Nebukadnezar yang tidak menoleransi pengkhianatan segera kembali dengan kekuatan penuh. Pada tahun 586 sebelum Masehi, pasukan Babilonia mengepung Yerusalem untuk kedua kalinya. Dalam masa pengepungan yang berlangsung selama berbulan-bulan, kelaparan melanda kota. Orang-orang mulai memakan apa saja yang bisa mereka temukan untuk bertahan hidup. Di tengah penderitaan ini, Nabi Armia terus menyampaikan firman Tuhan, mengatakan bahwa Yerusalem akan jatuh dan bait suci akan dihancurkan. Nebukadnezar akhirnya berhasil menembus pertahanan Yerusalem. Pasukannya menyerbu kota dan membakar bait suci, simbol kebanggaan dan identitas religius bangsa Yehuda. Kota yang dulunya megah kini tinggal puing-puing. Raja Zedekia berusaha melarikan diri, tetapi ia ditangkap di dataran Yerikho. Sebagai hukuman, Nebukadnezar memerintahkan agar anak-anak Zedekia dibunuh di hadapannya, lalu mata Zedekia dibutakan. Zedekia kemudian dibawa sebagai tawanan ke Babilonia, di mana ia menghabiskan sisa hidupnya dalam penderitaan. Namun, di tengah kehancuran ini, Nabi Armia tetap berada di tanah Yehuda. Ia tidak dibawa ke pembuangan seperti yang lainnya, tetapi hidup dalam kesedihan yang mendalam melihat tanah airnya yang hancur.
Armia tahu bahwa kehancuran ini adalah akibat dari ketidaktaatan bangsanya terhadap Tuhan. Meski begitu, di balik ratapannya, Armia masih menyimpan harapan. Ia bernubuat bahwa suatu hari bangsa Yehuda akan dipulihkan dan kembali ke tanah mereka. Tuhan tidak akan selamanya meninggalkan umatnya. Nebukadnezar sementara itu kembali ke Babilonia sebagai penguasa tak terbantahkan di wilayahnya. Kemenangan atas Yehuda memperkuat posisinya sebagai raja terkuat pada masanya. Ia membangun kembali Babilonia menjadi kota yang megah dengan taman gantungnya yang legendaris, simbol kekuasaan dan kejayaannya. Namun, meskipun Nebukadnezar berjaya dalam dunia materi, Nabi Armia tetap yakin bahwa hanya Tuhan yang memiliki kekuasaan mutlak atas dunia ini. Kisah antara Nebukadnezar II dan Nabi Armia adalah kisah tentang kuasa, kebijaksanaan, dan penentuan nasib. Di satu sisi ada Nebukadnezar, raja besar yang menaklukkan dunia dengan kekuatan militer. Di sisi lain ada Armia, nabi yang menyuarakan kehendak Tuhan, mengingatkan manusia bahwa tanpa ketaatan kepada Yang Maha Kuasa, segala kekuasaan dan ambisi akan berujung pada kehancuran. Peristiwa penghancuran Yerusalem. Pada suatu malam yang sunyi, di bawah langit kelam Yerusalem, Nabi Armia berdiri di sudut kota, menyaksikan sesuatu yang tak pernah ingin dilihatnya. Bayang-bayang kehancuran, hawa ketakutan dan keputusasaan memenuhi udara, sementara kota suci yang megah itu semakin dekat pada nasib tragisnya. Armia sudah lama memperingatkan bangsanya bahwa hari ini akan tiba, tetapi tak seorang pun mendengarkannya. Yerusalem, kota yang dahulu penuh harapan dan berkat, kini menjadi tempat yang terkutuk. Di sekelilingnya, pasukan Babilonia di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar II telah lama mengepung kota. Makanan semakin langka, rakyat hidup dalam kelaparan, dan penyakit mulai menyebar di antara mereka. Setiap hari, bunyi tangisan dan keluhan terdengar dari rumah-rumah yang mulai kosong. Keadaan ini tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah akibat dari tahun-tahun pemberontakan dan ketidaktaatan terhadap peringatan Tuhan yang terus diabaikan. Segalanya bermula ketika Zedekia, raja terakhir Yehuda, memilih untuk melawan Babilonia meski sudah diperingatkan oleh Nabi Armia. Armia, yang dikenal sebagai nabi yang terus menyuarakan pesan-pesan ilahi meski sering dicemooh, memperingatkan bahwa melawan Babilonia hanya akan membawa kehancuran bagi Yehuda. Serahkanlah diri kepada Nebukadnezar, begitu ucapnya kepada Zedekia, atau kehancuran akan menimpa kota ini dan bait suci akan runtuh. Namun, Zedekia dan para penasihatnya buta oleh keyakinan palsu dan ambisi mereka. Mereka yakin aliansi dengan Mesir akan menyelamatkan mereka dari cengkraman Babilonia. Mereka percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan bait suci dihancurkan, seolah-olah mereka masih hidup dalam perlindungan ilahi, meski mereka telah lama meninggalkan hukum-hukumnya. Tetapi bagi Armia, wahyu sudah jelas. Kehancuran tak dapat dihindari. Pada tahun 586 sebelum Masehi, Babilonia yang kuat akhirnya menembus pertahanan Yerusalem. Pasukan Nebukadnezar masuk, merobohkan tembok-tembok kota, membakar rumah-rumah, dan membantai banyak penduduk. Api membakar bait suci, pusat ibadah dan simbol kebanggaan bangsa Yehuda, hingga runtuh menjadi abu dan puing-puing. Tangisan penduduk terdengar di seluruh penjuru kota saat mereka menyaksikan rumah Tuhan yang megah jatuh ke tanah. Nabi Armia berdiri menyaksikan pemandangan mengerikan ini dengan hati yang remuk. Bagaimana mungkin kota yang pernah diberkati oleh Tuhan kini hancur lebur di tangan musuh? Armia tahu bahwa ini bukan sekadar kekalahan militer. Ini adalah penghakiman ilahi atas dosa-dosa Yehuda, penolakan mereka terhadap hukum Tuhan, penyembahan berhala, ketidakadilan, dan kesombongan para pemimpin mereka.
Di tengah kehancuran itu, Zedekia mencoba melarikan diri. Dengan putus asa, ia dan para prajuritnya menyelinap keluar dari kota pada malam hari. Tetapi mereka ditangkap oleh pasukan Babilonia di dataran Yerikho. Nebukadnezar yang marah atas pemberontakan Zedekia memerintahkan hukuman yang mengerikan. Di depan mata Zedekia, anak-anaknya dibunuh. Setelah itu, Zedekia dibutakan dan dibawa sebagai tawanan ke Babilonia, di mana ia menghabiskan sisa hidupnya dalam kehinaan. Armia tidak bisa menahan air matanya ketika ia melihat nasib bangsanya. Ia telah meramalkan kehancuran ini, tetapi melihatnya terjadi dengan mata kepala sendiri, membawa kesedihan yang begitu mendalam. Dengan berat hati, ia berjalan melalui reruntuhan Yerusalem yang dulunya penuh kehidupan. Di setiap sudut, ia melihat puing-puing kehancuran, tanda-tanda nyata dari kebesaran yang telah musnah. Namun, di balik semua kesedihan itu, Armia tidak kehilangan iman. Dalam hatinya, ia masih percaya bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa ini suatu hari nanti. Armia tahu bahwa kehancuran ini bukanlah akhir dari segalanya. Meskipun bangsa Yehuda saat ini menderita, ia yakin bahwa mereka akan kembali dari pembuangan. Dan suatu saat nanti, Tuhan akan mendirikan perjanjian baru dengan umatnya. Perjanjian itu akan ditulis di hati mereka, bukan di atas batu, dan bangsa Yehuda akan menjadi umat yang setia kembali. Dalam kitab Ratapan, Armia mengabadikan kesedihannya, menulis dengan hati yang hancur. Bagaimana kota yang dahulu penuh dengan orang, kini menjadi sunyi. Ia yang dahulu besar di antara bangsa-bangsa, kini menjadi janda yang ditinggalkan. Namun, di akhir ratapan itu, ada harapan. Sebab di tengah kehancuran, ada janji pemulihan. Tuhan tidak akan selamanya meninggalkan umatnya, dan di masa depan, Yehuda akan kembali berdiri. Peristiwa penghancuran Yerusalem pada zaman Nabi Armia adalah salah satu tragedi terbesar dalam sejarah bangsa Yehuda. Tetapi melalui kehancuran itu, lahirlah harapan baru, sebuah janji bahwa Tuhan akan selalu ada bagi mereka yang bertobat dan kembali kepadanya. Raja Zedekia, penguasa terakhir kerajaan Yehuda, duduk di singgasananya yang penuh kegelisahan. Pandangannya hampa, menatap dinding-dinding istananya yang dingin, sementara di luar, bayang-bayang kehancuran sudah semakin mendekat. Yerusalem, kota suci yang ia pimpin, sedang berada di ambang kehancuran. Raja yang semula penuh keyakinan itu kini merasakan kekosongan di hatinya. Ia tahu bahwa pilihan-pilihan yang diambilnya telah membawa bangsanya ke dalam jurang malapetaka. Di sisi lain dari kisah ini, Nabi Armia, seorang nabi yang setia menyampaikan wahyu Tuhan, selalu hadir dengan peringatan-peringatan keras yang tidak mudah diterima oleh para penguasa dan rakyat Yehuda. Sejak awal, Armia sudah mengetahui bahwa Zedekia akan menghadapi tantangan besar. Namun, meski mereka sering berbincang secara diam-diam, Zedekia selalu ragu untuk sepenuhnya mengikuti nasihat nabi itu. Zedekia bukanlah raja yang kuat seperti nenek moyangnya. Ia diangkat oleh Nebukadnezar II, Raja Babilonia, sebagai raja boneka setelah penaklukan pertama Yerusalem. Meski awalnya tunduk pada kekuasaan Babilonia, Zedekia mulai terbujuk oleh rayuan para penasehatnya dan bersekutu dengan Mesir untuk melawan Nebukadnezar. Nabi Armia memperingatkannya berulang kali bahwa keputusan ini akan membawa kehancuran. Jangan memberontak terhadap Nebukadnezar, kata Armia dengan tegas, karena Tuhan telah menyerahkan Yehuda ke dalam tangan Babilonia sebagai hukuman atas dosa-dosa kita. Namun, Zedekia terjebak dalam dilema yang menghancurkan. Di satu sisi, ada kebanggaan nasional yang mendorongnya untuk melawan. Di sisi lain ada firman Tuhan yang disampaikan oleh Armia, yang memintanya untuk tunduk.
tak mampu menahan tekanan dari bangsawan dan rakyatnya yang mendambakan kebebasan, Zedekia akhirnya memilih jalan yang keliru. Ia memberontak melawan Babilonia. Nebukadnezar tidak tinggal diam. Pada tahun 588 sebelum Masehi, pasukan Babilonia mengepung Yerusalem. Selama berbulan-bulan, mereka memotong semua suplai makanan dan air ke dalam kota. Rakyat Yerusalem mulai menderita kelaparan hebat. Di jalan-jalan, tangisan anak-anak kelaparan terdengar, sementara para pemimpin Yehuda masih mencoba meyakinkan diri mereka bahwa Mesir akan datang menyelamatkan. Nabi Armia tetap bersikap tenang di tengah kekacauan ini. Ia terus menyuarakan pesan-pesan Tuhan, meski ia semakin dianggap pengkhianat oleh bangsanya sendiri. Pada satu titik, Zedekia dalam keputusasaan memanggil Armia secara diam-diam. "Apakah masih ada harapan?" tanya Zedekia dengan nada putus asa. "Katakanlah yang sebenarnya, wahai Nabi, meski aku takut mendengarnya." Dengan wajah yang penuh belas kasihan, Armia berkata, "Jika engkau menyerah kepada Nebukadnezar, kota ini akan selamat, dan engkau tidak akan mati. Tapi jika engkau terus melawan, maka Yerusalem akan terbakar, dan engkau akan diseret dalam kehinaan." Namun, meski mendengar kebenaran itu, Zedekia tetap dilanda ketakutan. Ia takut kepada para bangsawan yang menginginkannya melawan, dan ia juga takut kepada rakyat yang mendambakan kebebasan. Dalam kebimbangan itu, Zedekia memilih untuk tetap bertahan dan terus berharap pada bantuan yang tak pernah datang. Nabi Armia dipenjarakan karena dianggap melemahkan semangat rakyat, tetapi peringatan-peringatannya terus terngiang di telinga Zedekia. Waktu terus berlalu dan pengepungan Babilonia semakin ketat. Akhirnya, pada tahun 586 sebelum Masehi, pasukan Nebukadnezar berhasil meruntuhkan tembok-tembok Yerusalem. Kota suci itu diserbu dengan kekerasan, rumah-rumah dibakar, dan bait suci yang megah dihancurkan hingga rata dengan tanah. Suara pedang dan tangisan menyelimuti Yerusalem. Zedekia yang panik dan ketakutan berusaha melarikan diri bersama para pengawalnya pada malam hari menuju arah timur untuk mencari perlindungan. Namun, rencana pelariannya gagal. Pasukan Babilonia mengejar dan menangkapnya di dataran Yerikho. Zedekia, sang raja yang dulu duduk di singgasananya, kini ditangkap sebagai tawanan. Ia dibawa ke hadapan Nebukadnezar di Ribla, di mana hukuman yang mengerikan menantinya. Di depan matanya, anak-anak Zedekia dibunuh satu persatu. Itu adalah hal terakhir yang dilihatnya, karena setelah itu mata Zedekia dibutakan. Dalam keadaan buta dan kehilangan segalanya, Zedekia dibawa ke Babilonia sebagai tawanan, menjalani sisa hidupnya dalam kehinaan. Sementara itu, Nabi Armia tetap tinggal di reruntuhan Yerusalem. Ia menyaksikan dengan air mata kota yang ia cintai hancur, seperti yang telah ia nubuatkan. Namun, di balik kesedihan mendalam itu, Armia tahu bahwa Tuhan tidak akan selamanya meninggalkan Yehuda. Meski segalanya tampak gelap, di dalam hatinya ia menyimpan secercah harapan. Dalam firman Tuhan yang diterimanya, ada janji bahwa suatu hari bangsa Yehuda akan kembali dari pembuangan, dan mereka akan menjadi umat yang baru dengan hati yang lebih setia kepada Tuhan. Pembuangan ke Babilonia. Di bawah langit yang mendung dan kelabu, iring-iringan panjang orang-orang Yehuda bergerak perlahan meninggalkan tanah kelahiran mereka. Mata mereka dipenuhi kesedihan, langkah mereka berat, seolah tak ada harapan yang tersisa. Itu adalah awal dari pembuangan besar bangsa Yahudi ke Babilonia, sebuah tragedi yang telah lama diperingatkan oleh Nabi Armia, tetapi diabaikan oleh mereka yang berkuasa. Segalanya dimulai ketika Raja Zedekia, raja terakhir Yehuda, memilih untuk memberontak melawan Babilonia. Meski telah berkali-kali diperingatkan oleh Nabi Armia bahwa pemberontakan itu hanya akan membawa kehancuran, Zedekia dan para penasihatnya tetap keras kepala. Mereka berharap bahwa Mesir akan datang membantu mereka melawan kekuatan Babilonia.
Namun, bantuan yang dinanti tidak pernah tiba, dan pasukan Nebukadnezar II, Raja Babilonia, mengepung Yerusalem. Selama berbulan-bulan pengepungan itu berlangsung, rakyat Yerusalem terjebak dalam penderitaan yang luar biasa. Mereka kehabisan makanan dan kelaparan melanda kota. Tangisan anak-anak yang kelaparan dan ratapan para ibu yang kehilangan segalanya memenuhi udara. Di dalam reruntuhan istana dan bait suci, Raja Zedekia dan para pemimpinnya semakin tenggelam dalam ketakutan dan keputusasaan. Dan di tengah-tengah semua itu, Nabi Armia tetap setia menyampaikan pesan Tuhan. Jika engkau menyerah kepada Nebukadnezar, Armia memperingatkan Zedekia untuk terakhir kalinya. Engkau akan selamat dan bangsamu tidak akan dihancurkan. Tetapi jika engkau melawan, Yerusalem akan terbakar dan engkau akan diseret ke dalam kehinaan. Namun, Zedekia dalam ketakutannya terhadap para bangsawan dan rakyat yang menginginkan kebebasan, memilih untuk terus melawan. Akhirnya, ramalan Armia terbukti benar. Pada tahun 586 sebelum Masehi, pasukan Babilonia berhasil meruntuhkan tembok-tembok Yerusalem. Kota suci itu dijarah, bait suci yang megah dihancurkan, dan api membakar rumah-rumah yang sebelumnya penuh kehidupan. Pemandangan kehancuran itu begitu mengerikan, dengan mayat-mayat tergeletak di jalan-jalan, simbol kehancuran total bagi bangsa Yehuda. Setelah kemenangan itu, Nebukadnezar memerintahkan pembuangan besar-besaran. Para bangsawan, pemimpin agama, dan orang-orang kaya dibawa sebagai tawanan ke Babilonia. Hanya kaum miskin yang dibiarkan tinggal di Yerusalem untuk mengolah tanah. Di antara mereka yang dibawa pergi, ada ribuan orang yang dulunya hidup makmur di bawah naungan tembok Yerusalem, tetapi kini harus berjalan dalam barisan panjang menuju pengasingan. Nabi Armia, yang sudah lama menyuarakan peringatan ini, merasa hancur melihat bangsa yang ia cintai menderita. Namun, Armia tahu bahwa ini adalah bagian dari rencana Tuhan, sebuah hukuman bagi dosa-dosa bangsa itu yang telah menyembah berhala, mengabaikan hukum-hukum Tuhan, dan menindas sesama mereka. Pembuangan itu adalah penghakiman, tetapi juga kesempatan untuk pemurnian. Saat rombongan panjang itu berjalan menyusuri padang pasir menuju Babilonia, mereka meninggalkan tanah air yang telah mereka huni selama berabad-abad. Mereka berjalan dengan hati yang berat, diikat oleh belenggu, dan dipaksa meninggalkan segala yang mereka miliki. Bagi mereka yang dibawa ke Babilonia, kehidupan di sana akan sangat berbeda. Di negeri asing itu, mereka bukan lagi orang merdeka, tetapi tawanan yang harus mengikuti aturan bangsa yang menaklukkan mereka. Namun, di tengah pembuangan ini, Nabi Armia memberikan secercah harapan. Meskipun bangsanya dihukum, Tuhan tidak akan selamanya meninggalkan mereka. Dalam sebuah surat yang ia kirimkan kepada orang-orang buangan di Babilonia, Armia menyampaikan pesan dari Tuhan. Bangunlah rumah dan tinggallah di situ. Tanamilah kebun-kebun dan makanlah hasilnya. Ambillah istri dan beranak cuculah. Carilah kesejahteraan kota kemana kamu dibuang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Armia menegaskan bahwa meskipun mereka berada di pengasingan, Tuhan tetap bersama mereka. Dan suatu hari nanti, mereka akan kembali ke tanah mereka sendiri. Aku akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa dan segala tempat kemana kamu telah kubuang, kata Tuhan melalui Armia, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Di Babilonia, orang-orang Yahudi memulai kehidupan baru. Meski mereka berada di bawah penguasaan asing, mereka tetap mempertahankan tradisi dan iman mereka. Di negeri asing itu, mereka mengenang Yerusalem yang hancur dan berharap pada janji Tuhan bahwa suatu hari mereka akan kembali.
Pembuangan ke Babilonia adalah salah satu masa tergelap dalam sejarah bangsa Yahudi. Namun, dari kegelapan itu muncul harapan akan pemulihan. Bagi Nabi Armia, pembuangan bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Ia percaya bahwa di balik kehancuran ada rencana Tuhan yang lebih besar, dan bangsa Yahudi akan dibangkitkan kembali sebagai umat yang lebih kuat dan setia. Di Babilonia, orang-orang Yahudi menunggu, berdoa, dan berharap. Mereka menantikan saat ketika mereka bisa kembali ke tanah air mereka, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, dengan iman yang lebih kokoh dan hati yang lebih murni. Dan seperti yang dinubuatkan oleh Armia, suatu hari nanti mereka akan pulang. Nabi Armia dikenal karena pesan-pesannya yang penuh peringatan dan kesedihan, tetapi juga memberikan harapan bahwa setelah masa penderitaan akan ada pemulihan dan kembalinya bangsa Israel.